Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Ya, sebelum kita melakukan handover kepada tim selanjutnya, terlebih dahulu kita akan melaksanakan post conference ya. Ini untuk mengevaluasi hasil tindakan keperawatan yang telah kita berikan kepada pasien dan juga untuk menentukan perencanaan selanjutnya tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Nah, kepada Mbak Sofi, perawat yang bertanggung jawab terhadap pasien Tuan S, silakan untuk menyampaikan hasil dari tindakan keperawatan yang telah kita rencanakan. Silakan. Terima kasih. Di sini saya perawat Sofi. Di sini saya akan menyampaikan terkait hasil tindakan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien. Di sini pasien Tuan S, kamar 1A, di mana pasien di sini pasien Dr. Rudi, usianya 44 tahun dengan diagnosa medis DPH. Pasien di sini mengeluh nyeri di bagian bawah pusar. Setelah diberikan injeksi ketorolak pada jam 6 pagi tadi, skala nyerinya sudah berkurang. Dari nyeri 8 sekarang sudah turun menjadi skala nyeri 6. Terus untuk hasil pemeriksaannya di sini didapatkan tekanan darahnya tadi 120/80 mmHg. Dan untuk nadinya didapatkan 90 kali per menit dan untuk suhunya 36,5 derajat Celcius dan untuk respirasinya 22 kali per menit. Untuk BAK-nya gimana? Masih sulit? Dan apakah masih mengeluarkan darah? Kalau untuk BAK-nya untuk pasien Tuan S ini di sini sudah bisa BAK namun masih sedikit dan masih mengeluarkan darah. Tapi di sini pasien masih mengeluh nyeri karena merasa penuh di bagian kandung kemih. Baik, selanjutnya kita akan rencanakan pasien untuk pemasangan kateter ya. Ini agar nyerinya berkurang dan pasien dapat BAK. Nah, terima kasih kepada Mbak Sofi atas laporannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan perawat Naila ya, yang bertanggung jawab atas pasien Nyonya A. Silakan Mbak. Baik, di sini pasien Nyonya A yang diagnosa appendicitis post operasi hari kedua, pasien berusia 30 tahun, pasien dari Dr. Salman. Kemudian pasien saat ini mengeluh nyeri pada area post operasinya. Nyeri dari skala 6 menjadi skala 5. Kemudian pasien sudah dilakukan perawatan luka dan tidak ada tanda-tanda infeksi pada area luka. Kemudian pasien mengatakan masih merasa takut untuk bergerak ke kamar mandi karena pasien merasa khawatir nyerinya akan bertambah. Hasil pemeriksaan dari tanda-tanda vitalnya yaitu dari tekanan darahnya 120/80 mmHg, kemudian nadinya 80 kali per menit, respirasinya yaitu 20 kali per menit, dan suhunya yaitu 36,5 derajat Celcius. Pasien sudah diberikan injeksi cefotaxime dan juga ketorolak pada pukul 6 pagi. Baik, pasien sudah dilakukan rom aktif dan pasif belum Mbak? Pasien sudah diajarkan terkait dengan miring kanan dan miring kiri, tapi pasien masih mengatakan takut untuk bergerak ke kamar mandi. Baik, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya kita rencanakan untuk mengajarkan pasien melakukan latihan rom pasif dan rom aktif ya. Nah, dari hasil tindakan keperawatan yang kita lakukan, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Tidak, sudah cukup. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kita akhiri post conference pada pagi hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada siang hari ini? Alhamdulillah. Ya, apakah yang bertugas pada siang hari ini sudah hadir semua? Sudah. Langsung saja kita mulai handover pada siang hari ini. Yang pertama ya, kita mulai pada pasien Tuan S, yaitu kamar 1A, pasien Dr. Rudi, usia 44 tahun. Nah, pasien Tuan S ini didiagnosa medis BPH
Keluhan yang dirasakan oleh pasien itu keluhan saat ini yaitu nyeri di bagian bawah pusar. Skala nyeri sudah berkurang dari skala 8 menjadi skala 6. Pasien mengeluhkan sulit BAK saat BAK mengeluh nyeri dan tipis bercampur darah. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan TTV, di mana pemeriksaan TTV yaitu tekanan darahnya 120/80 mmHg, terus suhunya 36,5 derajat Celcius, nadinya 90 kali per menit, RR-nya itu 20 kali per menit. Terus klien juga sudah mendapatkan terapi cairan RL 20 TPM. Terus juga tadi sudah diberikan injeksi keterolak 3 kali per 8 jam 1 ampul. Pasien direncanakan akan dipasangkan kateter karena pasien kesulitan untuk PAP-nya. Terus di sini juga pasien akan melakukan operasi pada hari Selasa 18 Mei 2021 pukul 8.00. Mbak Erika, tadi pasiennya diberikan keterolak jam berapa ya? Ya Mbak, tadi saya sudah memasukkan keterolak pada jam 6.00. Baik, sudah sesuai dengan jadwal pemberian obat ya. Nanti untuk perawat yang berjaga siang, silakan untuk melanjutkan terapinya, yaitu pemberian terapi keterolak pukul jam 2 siang. Baik Mbak, nanti akan kita laksanakan pemasangan kateter pada pasien dan akan dilanjutkan terapi injeksi keterolak. Baik, kita lanjut ke pasien kedua ya. Di sini pasien Dr. Salman, Nyonya A, kamar 2B, usia 30 tahun dengan diagnosa medis apendisitis hari kedua post operasi. Pasien untuk saat ini mengeluh nyeri di bagian luka post op. Terus skala nyeri sudah berkurang dari skala 6 menjadi skala 5. Pasien sudah dilakukan tindak perawatan luka dan tidak ada infeksi pada bagian area luka. Dan pasien takut untuk bergerak ke kamar mandi dikarenakan khawatir nyeri bertambah. Dan di sini tadi hasil pemeriksaan TTV-nya itu tekanan darah 120/70 mmHg, terus suhunya 37,5 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, RR-nya itu 20 kali per menit. Pasien mendapatkan terapi injeksi cefotaxime 2 kali per 12 jam. Dan di sini keterolaknya 3 kali per 8 jam ya. Pasien sudah mendapatkan injeksi cefotaxime pukul jam 6 pagi dan akan diberikan injeksi cefotaxime kembali pukul jam 6 malam. Serta sudah diinjeksi keterolak pukul jam 6 dan akan diberikan kembali injeksi keterolak yaitu pukul 2 siang dini hari ya. Pasien direncanakan untuk melakukan latihan room pasif dan room aktif. Dan rencana BLPL-nya pada hari Rabu 19 Mei 2021 tadi Mbak Papri sudah memberikan latihan miring kiri kanan kepada pasien ya Mbak? Iya, tadi sudah saya lakukan miring kanan dan miring kiri kepada pasien Mbak. Baik, jadi teman-teman yang berjaga pada siang hari ini bisa untuk melanjutkan pemberian latihan room kepada pasien ya. Karena pasien masih belum berani untuk bergerak dan melanjutkan pemberian terapi medis injeksi cefotaxime dan injeksi keterolak. Baik Mbak, terima kasih. Selamat siang Bapak. Ya, siang Mbak. Operan jaga ya Pak, dari shift pagi ke shift siang. Perawat yang bertugas pada siang hari ini ada saya, perawat Yati, ada perawat Dwi, dan ada perawat Saifullah. Bapak bagaimana keadaannya? Apa yang dirasakan saat ini Pak? Iya Mas, ini saya masih ngerasain nyeri nih di bawah pusar saya ini nyeri banget. Tapi nyerinya itu enggak seperti tadi malam. Buang air kecilnya bagaimana Pak? Ya Mas, ini saya buang air kecilnya ini sedikit sulit. Terus ada keluar darahnya Mas. Nah terus ini mungkin karena nggak bisa buang air kecil ya. Jadi perut bagian bawah saya atau di bawah pusar saya ini masih nyeri Mas.
Baik Bapak, nanti kami akan memasang selang pipis Bapak ya, agar rasa sakit di kandung kemihnya akan berkurang Pak. Baik Mas, terima kasih. Ya sama-sama Pak, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Cukup Mas. Oke Pak, cepat sembuh ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, kalau begitu kami permisi dulu. Selamat istirahat Bapak. Ya. Permisi. Iya Mbak. Selamat siang Ibu. Peran jaga ya Bu dari shift pagi ke shift siang. Di sini perawat yang bertugas pada siang hari ini ada saya, perawat laki, ada perawat Dwi dan perawat Saifullah. Iya Mbak. Ibu, bagaimana keadaannya? Masih nyeri Mbak. Ini apa? Masih nyeri di bekas operasinya. Jadi takut ke kamar mandi. Belum berani. Tapi tadi udah latihan kanan kiri ya Bu? Sudah. Kanan kiri. Sudah dari tadi pagi itu. Tapi masih takut ke kamar mandi. Karena Ibu masih takut untuk bergerak, nanti kita akan melakukan latihan berdiri sedikit-sedikit ya Bu. Baik Sus. Ibu, bagaimana keadaannya? Apa yang dirasakan Ibu saat ini? Masih nyeri Sus. Ini nyerinya di bagian bekas luka operasi. Jadi saya tuh takut ke kamar mandi. Tapi tadi udah dilakukan latihan miring kanan kiri ya Bu? Sudah tadi pagi, tapi masih takut saya masih Bu. Baiklah Ibu, nanti kita latihan berdiri sedikit-sedikit ya Ibu. Baik Sus, nanti tolong dibantu ya Sus. Baik Ibu, nanti pasti kita akan bantu. Sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada Mbak. Terima kasih. Iya Ibu. Kalau begitu kami permisi dulu ya Bu. Selamat istirahat.